Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marikana. Saya dari Prodi PGMI Smk Jambi. Tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi mata kuliah Al-Quran Hadis yang dibimbing oleh Ibu Ika Aryasiti Hasanah. Nah, baiklah, saya akan lanjut ke materi saya. Yaitu sebagaimana dengan TTP saya kelas 5 semester 1 standar kompetensi 1 memahami arti surat pendek. Kompetensi dasar menerjemahkan surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Kedua, menjelaskan isi kandungan surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Materi pembelajarannya surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Indikator-indikator dari KD ini yaitu menyebutkan terjemahan ayat dalam surah Al-Kafirun, Al-Ma'un, dan At-Takasur. Menerjemahkan ayat-ayat At-Takasur, Al-Ma'un, dan Al-Kafirun. Terus menerjemahkan secara berurutan. Selanjutnya menyebutkan makna-makna umum yang terkandung dalam surah. Dan selanjutnya menjelaskan isi kandungan dalam surah. Dan yang terakhir menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan isi kandungan dalam surah. Baiklah, saya akan lanjut. Saya sudah menyiapkan medianya, yaitu dari seutas karton. Nah, karton ini dari seutas karton tadi. Nah, ini sangat sederhana ya teman-teman, benar-benar sangat sederhana. Cuma karton sama origami sedikit-sedikit serta tulisan Arab yang telah saya tulis sendiri. Nah, mohon maaf jika media saya agak kurang berkenan karena jika kalian ingin membuat media yang lebih bagus lagi, itu akan membuat lebih menarik lagi. Tapi media juga memiliki biaya, jadi tergantung biaya teman-teman ya. Baiklah, sekarang lanjut ke materinya. Saya akan membaca surah ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wala antum a'bidum ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari surah ini tentu ada maknanya dan keutamaannya, dan ada juga contoh-contohnya. Untuk makna surah ini adalah yang saya ketahui itu seperti adanya toleransi dalam keimanan dan peribadaan. Bagaimana dengan Allah berfirman di surah Al-Kafirun ini, katakanlah orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi sudah jelas kalau surah ini mengajarkan untuk toleransi antar agama. Apa saja sih keutamaan surah Al-Kafirun ini? Nah,
Yang saya ketahui juga ada pertamaan tertentu. Yang pertama, sudah jelas surah ajakan toleransi dalam beragama. Yang kedua, surat yang sangat ditakuti sama iblis. Yang ketiga, pahala membaca surah ini sama seperti membaca seperempat Al-Quran. Terus yang keempat, surah ini dibaca menjelang tidur akan sangat berarti dan akan menghilangkan kita dari kemusyrikan. Jadi surah ini sangat penting. Selain bertoleransi, kita juga mendapatkan keutamaannya seperti tadi. Nah, setelah itu juga surah ini mencerminkan contoh-contohnya apa saja. Yang saya ketahui juga, menurut ayat yang ke-6 surah Al-Kafirun ini, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya kita tidak boleh mencampuri agama lain seperti orang muslim mencampuri agama non muslim. Terus wala an'abidu ma abattum, kita tidak akan pernah menyembah sesembahan orang yang beda agama kita. Jadi kalau kita menyembah Allah, cukup Allah, jangan kita sembah Tuhan yang lain lagi. Wala antum abiduna ma'bud, dan mereka pun juga tidak boleh mencampuri agama kita orang muslim. Baiklah, penjelasan saya mungkin cuma itu. Selanjutnya ke pembelajaran peserta didik dengan menggunakan metode ceramah tadi yang menjelaskan, setelah itu menggunakan pendekatan saintifik dan juga menggunakan model kooperatif seperti berkelompok nantinya. Setelah itu guru akan membacakan satu potong ayat dan akan dilanjutkan oleh siswa yang ditunjukkan oleh guru tadi. Misal guru membacakan potongan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, guru akan menunjukkan ke salah satu siswanya untuk melanjutkan bacaan tersebut. Setelah siswa tersebut membacanya, maka guru akan menunjukkan lagi kepada siswa lain untuk melanjutkan bacaan ayat yang dibacakan tadi. Nah, begitu seterusnya. Setelah siswa membaca semuanya, maka selanjutnya guru akan membuat kelompok pada siswa tersebut untuk berdiskusi apa yang telah guru jelaskan di depan kelasnya. Tidak cuma itu, guru juga menginstruksikan kepada siswanya untuk menulis surah Al-Kafirun ini di bukunya masing-masing. Nah, setelah mereka berdiskusi, guru akan menginstruksikan lagi kepada siswanya untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya dan menjelaskan. Maka akan timbul tanya jawab antara siswa. Setelah selesai, biasanya guru memberikan pertanyaan ulang untuk mengetes kembali kognitif siswa, seperti pertanyaan-pertanyaan makna-makna Al-Kafirun, arti surah Al-Kafirun, dan terjemahan surah Al-Kafirun. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.